Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Aidah Husna selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pati yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, karyawan, serta seluruh keluarga besar Sivitas Akademika STAI Pati, ayah bunda, dan saudara-saudariku peserta seminar online pada malam hari ini. Tak lupa teman-temanku kelompok 15 KKNDR STAI Pati tahun 2020 yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang besar, yakni nikmat Islam, kemudian nikmat sehat, dan nikmat sempat. Sholawat terilang salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Selamat malam, selamat datang di acara seminar parenting online yang dipersembahkan oleh tim kuliah kerja nyata dari rumah kelompok 15 Sekolah Tinggi Agama Islam Pati tahun 2020 yang bertema bahaya kecanduan gadget pada anak serta mengatasi dan mencegahnya. Berikut ini izinkan saya, Evan, yang insya Allah akan memandu acara seminar online pada malam hari ini untuk membacakan susunan acara seminar. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sambutan. Ketiga, materi 1. Yang keempat, materi kedua. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam adalah penutup. Baik, mari kita menuju ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan, yang dilantunkan oleh sahabat kami Mas Suito. Kepada Mas Suito kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة ولاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Allahumma arhamna. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mas yang telah membacakan Al-Quran. Semoga perantara bacaan Al-Quran Allah memberkahi hidup kita pada malam hari ini. Amin. Baik, kita menginjak acara berikutnya, acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan pada malam hari ini dari Ketua STAI Pati kepada Ibu Aida Husna MA, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati narasumber untuk webinar kelompok 15, yang saya hormati juga Kepala LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, dan yang saya hormati kepada dosen pembimbing lapangan untuk KKN-DR kelompok 15 Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan webinar terkait dengan parenting yang diselenggarakan oleh kelompok 15 KKN DR atau KKN dari Rumah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati tahun 2020. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan juga terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan untuk kelompok 15 dan juga kepada seluruh anggota kelompok 15 KKN DR yang telah melaksanakan kegiatan webinar ini yang merupakan bagian dari KKN dari rumah atau KKN DR Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Kegiatan ini merupakan atau kegiatan dari seluruh kegiatan KKN DR merupakan tanggung jawab kami sebagai pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Pati untuk memastikan yang pertama seluruh kegiatan pembelajaran termasuk di dalamnya kegiatan KKN terselenggara meskipun kita mengalami masa-masa yang sulit di masa pandemi Corona saat ini. Dan yang kedua adalah sebagai pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Pati,
kami juga memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Pati tetap memperhatikan kesehatan dan juga keselamatan seluruh aktivitas akademika, termasuk di dalamnya dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya. Karena jika kita menggunakan KKN yang model konvensional seperti biasanya, maka akan dikhawatirkan terjadi penyebaran virus corona, baik di antara mahasiswa, dosen maupun masyarakat yang lebih luas. Dan kita juga sangat prihatin akhir-akhir ini jumlah lebih khusus di Kabupaten Pati sudah ada peningkatan, sehingga KKNDR ini merupakan jawaban bagaimana kita tetap menyelenggarakan kegiatan KKN tapi dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh aktivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Pati dan juga masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses terselenggaranya webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 15. Semoga dapat memberikan barokah dan manfaat kepada kita semua, baik kepada para mahasiswa, para dosen, juga masyarakat yang lebih luas. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakillah khairan kepada Ibu Aida Husna yang telah memberikan sambutan pada seminar online pada malam ini. Ayah bunda, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, anak merupakan aset sekaligus amanah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terkadang dalam mendidik anak tidaklah semudah membalik telapak tangan. Ya, karena kita sebagai seorang muslim tentunya mendidik bukan sekedarnya saja. Penting sekali mendidik anak di atas jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mendidik anak yang kelak menjadi anak yang solih, tapi juga mensolihkan. Bukan sekedar menjadi keturunan yang menjadi manusia yang beradab, tapi bagaimana membangun peradaban. Perkembangan zaman, terutama dalam hal teknologi, bisa menjadi percepatan atau bahkan tantangan yang harus kita hadapi dalam mendidik buah hati kita. Dalam kecanggihan tentu memiliki manfaat dan dampak bahaya yang harus kita hindari. Sebagaimana kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, anak di sekitar kita seolah tak sanggup berlepas diri dari gadget, ya. Yang mana hal itu menjadikan mereka kecanduan dalam menggunakan gadget yang tidak semestinya. Orang tua bahkan mulai kewalahan dalam mengendalikan anak-anaknya. Bagaimana solusinya? Bagaimanakah juga mencegahnya? Ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Bagi yang sudah memiliki buah hati penting, sangat penting. Namun bagi yang belum memiliki atau belum menikah, apakah tidak penting? Juga sangat penting, karena dengan kita mengetahui lebih dahulu sebelum kita menghadapi kenyataan, maka itu jauh lebih baik daripada kita sudah menghadapinya baru belajar. Baik, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk kita semuanya belajar dari pembicara yang pertama, ya. Pembicara yang pertama ini, baik, nama beliau adalah Hifizan Nur, SPSI MED. Tanggal lahir di Jakarta 22 April tahun 1978. Alamat beliau saat ini di Komplek Greenwood Townhouse nomor 2 nomor D8,
Jalan Kompas, Pondok Ranji, Ciputat. Status menikah dengan 3 orang anak. Riwayat pekerjaan, beliau adalah guru bahasa Jepang di SMP Islam Sinar Cendekia dari 2013 sampai 2017. Dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana dari tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian dosen pembina, mungkin langsung saja sedikit perkenalan dari beliau, Bu Vivi, Bu Hifizah. Kepada beliau, Ibu Hifizah, kami persilahkan. Oke, terima kasih ya Mas Evan atas perkenalannya. Mungkin sedikit tambahan ya, sebagai dosen, selain sebagai dosen saya juga seorang konselor di rumah konseling ya di daerah Tangerang Selatan. Jadi di rumah konseling ini kami menerima banyak sekali kasus-kasus ya, mulai dari masalah rumah tangga sampai juga mungkin ada juga ya tentang kecanduan smartphone gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada para dosen ya di STAIP ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Pati ya, dan juga kepada pembicara yang lain ya, Ibu Umi Nadiroh ya. Ya, salam kenal, dan saya sangat senang sekali ya bisa bersilaturahim kepada para mahasiswa dan juga masyarakat di Pati ya. Insya Allah semoga acara kita akan bermanfaat. Ya. Oke, saya diminta untuk mengisi tentang kecanduan gadget, penyebab, akibat, dan cara mengatasinya. Sebenarnya awalnya saya nggak tahu kalau ini acara parenting ya, karena dari panitia hanya bilang tolong ngisi tentang kecanduan gadget gitu ya. Tapi target utamanya parenting ya, dan juga mungkin mahasiswa ya, yang akan menjadi calon parents ya. Oke, baik. Tapi saya pikir ini juga akan sangat penting sekali ya, karena masalah kecanduan gadget ini tidak hanya terjadi kepada anak-anak atau remaja gitu, tetapi justru ya banyak sekali orang tua yang juga ikut yang justru ya malah menunjukkan gejala-gejala kecanduan gadget. Karena di masa COVID ini, di mana semua pembelajaran ya, terus juga pekerjaan semuanya memakai HP gitu ya, memakai gadget ya, laptop dan HP seperti itu. Baik, ini ya. Jadi ini temanya kecanduan gadget, penyebab, akibat, dan cara mengatasinya. Berikutnya Mas. Kalau kita bicara tentang gadget ya, sebenarnya secara definisi gadget itu adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus ya. Contoh-contoh dari gadget misalnya ponsel pintar ya, atau smartphone ya, netbook, di sini perpaduan antara komputer portable seperti notebook dan internet gitu ya. Nah ya, dan perangkat-perangkat yang biasa kita gunakan untuk ya mengetik ya, atau untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, pada saat ini banyak sekali gadget ini digunakan karena terhubung dengan internet. Ya. Justru karena terhubung dengan internet itulah maka gadget ini sering kita gunakan ya untuk berbagai hal. Dan yang paling banyak digunakan saat ini ya biasanya adalah smartphone. Ya, mungkin kalau mahasiswa pakainya laptop ya, atau orang yang bekerja mungkin laptop itu penting, tapi untuk masyarakat umum mereka banyak menggunakan smartphone. Oke, pengaruh gadget ya, karena tadi ya banyak dipakai oleh kita ya gadget itu, terutama smartphone gitu ya. Kenapa smartphone itu banyak sekali ya digunakan gitu ya? Bahkan ada orang yang tidak bisa lepas dari handphonenya atau smartphone-nya gitu ya. Karena ternyata smartphone itu membuat hidup kita lebih mudah ya. Karena berbagai macam fitur-fitur yang tersedia di dalam smartphone tersebut. Kita bisa menggunakan untuk browsing, ya, foto-foto, ya, sistem navigasi. Kalau kemana-mana akan mudah gitu ya. Tinggal tinggal klik, kita sebutkan alamatnya. Nanti Google Map itu yang akan misalnya ya, kalau kita pakai Google Map,
dia yang akan memberitahu kita harus jalan lewat mana gitu ya. Kemudian juga di sana kita bisa menonton film, main games ya, bisa membuat video dengan video kamera gitu, atau bisa merekam. Jadi memang sangat memudahkan, dan hal inilah ya yang membuat smartphone itu atau gadget ini ya menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Dan sekarang kita lihat semuanya menggunakan gadget ya, anak-anak, remaja, bapak, ibu, nenek dan kakek ya, meskipun mereka itu kadang-kadang harus diajari gitu cara menggunakan gadget gitu ya. Terutama yang pakai touch screen itu kan belum di zaman mereka tuh belum ada seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, menurut ini berita yang terbaru ya dari Global Digital Report tahun 2020, ternyata 64% orang Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Artinya 175,4 juta dari seluruh penduduk Indonesia ya itu udah terkoneksi dengan internet. Ya. Dan selama 2019 ya penggunaan internet pengguna internet yang berusia antara 16 sampai 64 tahun itu rata-rata memakai internet selama 7 jam 59 menit atau 8 jam per hari. Ya. Dan ini jauh lebih tinggi dari rata-rata penggunaan internet di seluruh dunia yang hanya sekitar 6 jam. Ya. 6 jam ya sekian menit gitu ya. Nah, dan di dalam report itu atau dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara yang masyarakatnya mengalami kecanduan internet. Ya, ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan ya buat kita. Berikutnya. Nah, kemudian ada 4 faktor ciri kecanduan gadget ya. Kita bisa melihat di sini. Ini dalam kalau di dalam buku ya yang nanti referensinya saya berikan di bagian akhir, dalam DSM 5 ya atau untuk mendiagnosa ya gangguan-gangguan mental ya, biasanya untuk psikologi atau psikologi klinis ya atau ini ada 4 faktor yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki ciri-ciri kecanduan gadget ya. Yang pertama penggunaannya yang berlebihan. Jadi kadang-kadang kalau orang yang sudah kecanduan, dia itu tidak aware lagi ya, tidak menyadari tentang berapa banyak waktu yang sudah digunakan untuk menggunakan gadget. Ya, bahkan kadang-kadang dari malam sampai pagi gitu ya, sampai malam lagi, dia tidak berhenti, tidak berjauhan dari gadgetnya gitu, tidak bisa berjauhan dari gadgetnya. Dan yang lebih parah lagi, dia bisa sampai mengabaikan dorongan-dorongan dasar gitu ya. Tidak menghiraukan ketika dia haus, lapar gitu ya, atau mau ke toilet ya. Mungkin kita pernah mendengar bahwa beberapa mungkin tahun lalu ya ada seorang anak yang dia main game terus-menerus gitu ya sampai akhirnya meninggal ya di tempat game online ya, di tempat kalau di sini biasanya ada tempat khusus ya untuk bermain game ya. Nah, kemudian yang kedua adalah withdrawal. Yang dimaksud dengan withdrawal itu adalah ketika seseorang memiliki perasaan marah ya, atau tegang gitu ya, atau depresi ya, merasa sedih yang terus-menerus ketika gadgetnya itu tidak dapat diakses ya, tidak dapat digunakan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar sini ada anak yang menangis ketika gadgetnya diambil, itu udah contoh dari withdrawal ya, seperti itu. Saya juga pernah mendapatkan kasus seorang anak yang tidak mau sekolah gitu ya. Ketika dipaksa sekolah ya karena kecanduan gadget ya, ketika dipaksa sekolah dia tuh ngamuk, nendang-nendang sampai mukul-mukul semua orang gitu ya, yang menyuruh dia untuk masuk sekolah gitu ya, karena dia udah nggak bisa lepas dari gadgetnya seperti itu. Nah, ciri yang ketiga adalah toleransi ya. Toleransi itu adalah memiliki kebutuhan akan perangkat komputer atau smartphone yang lebih bagus ya. Kemudian lebih banyak softwarenya, dan jam pemakaian yang lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya.
Yang dimaksud dengan toleransi ini, ketika kita melakukan sesuatu, kita kan mendapatkan kesenangan ya. Sebenarnya ini kerja di otak ya, kerja hormon-hormon di otak yang namanya dopamin. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, maka hormon dopamin itu keluar ya, menyebar ke otak kita, terutama otak depan kita. Nah, biasanya akan timbul kepuasan, perasaan senang gitu ya. Tapi ketika kita sering melakukan itu, maka tingkat kepuasannya tidak sama lagi dengan waktu kita pertama kali melakukan hal tersebut. Maka kita berusaha untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama gitu. Caranya dengan misalnya jam pemakaian yang lebih lama gitu ya, seperti itu. Atau juga dengan perangkat-perangkat yang lebih canggih gitu, yang membuat kita puas ketika kita memakai gadget. Nah, itu toleransi. Kemudian yang keempat adalah reperkusi negatif ya. Ciri orang yang kecanduan biasanya dia memiliki karakter yang lebih banyak negatifnya, kayak misalnya suka beradu argumen kepada orang tua. Misalnya kamu ini kenapa sih misalnya nilainya jelek gitu ya semester ini, ya aku kan aku udah berusaha gitu, kamu main gadget terus sekali gitu kan, misalnya orang tuanya seperti itu ya. Tapi dia ngeles gitu ya, berargumen, enggak lah, gadget kan itu untuk misalnya untuk tugas gitu ya. Padahal misalnya selain untuk mengerjakan tugas, dia juga misalnya banyakkan nontonnya atau banyakkan main gamenya seperti itu. Termasuk juga berbohong, terus prestasinya menjadi lebih buruk di sekolah, atau ada dia mengalami isolasi sosial, dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, dan juga mungkin terjadi kelelahan. Sebenarnya ini untuk yang ciri-ciri umum ya. Ada lagi kalau misalnya dalam teori yang lain, misalnya teori kecanduan smartphone khusus ya, dia ada dua ciri tambahan. Kayak misalnya dia lebih suka berteman dengan orang-orang yang berasal dari dunia maya gitu ya, dibanding sosialisasi atau bergaul dengan keluarganya atau teman-teman. Baik, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya ciri-ciri kecanduan gadget. Baik. Nah, apa saja sih jenis-jenis kecanduan yang sering kita temukan gitu ya? Ini ada banyak ya. Yang pertama pornografi gitu ya. Nah, ini juga kasus yang banyak sekali terjadi dan membahayakan ketika sudah sampai pada kejahatan seksual gitu. Kejahatan seksual, misalnya kan pernah juga kita mendengar kasus ada anak-anak SMP yang kalau tidak salah dia memperkosa temannya gitu atau adik kelasnya ya, beramai-ramai di satu tempat seperti itu. Dan itu termasuk mungkin ya dari efek terjadi karena ada efek pornografi. Karena kan gadget itu mudah sekali mengakses macam-macam ya. Bahkan konten-konten yang pornografi itu sangat mudah sekali didapatkan gitu. Bukan YouTube aja kita mencari apa yang keluar macam-macam gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah judi online ya. Judi online ini juga termasuk salah satu masalah yang sangat besar yang akhirnya membuat rumah tangga jadi retak gitu ya. Kalau Muslim mungkin ya nggak ini ya, tidak akan mendekati kalau Muslim yang baik ya. Tapi kan banyak juga orang yang sudah kecanduan judi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga media sosial, kayak misalnya suka membuka Instagram ya. Sampai ada penelitian tentang intensitas pemakaian Instagram. Apakah ada hubungannya antara intensitas pemakaian Instagram dengan image diri ya, self image ya, seseorang gitu. Nah, itu ada penelitiannya ya, banyak sekali ya penelitian mahasiswa juga tentang itu gitu ya. Kemudian juga pinjam uang online, ini juga banyak sekali tawaran-tawaran pinjaman online ya, yang akhirnya justru mereka jadi terikat ya, bahkan mungkin tercekik dengan bunga-bunga yang mereka tidak pikirkan ketika meminjam gitu. Karena begitu mudahnya, minjamnya mudah, tapi mengembalikannya sulit. Film atau drama ya biasa ya, banyak yang suka drakor ya, drama Korea. Sebenarnya mungkin tidak masalah gitu, tapi yang menjadi masalah adalah
drama Korea itu kan berseri terus sebelum habis serinya tuh nggak bisa mengerjakan yang lain atau nggak mau mengerjakan yang lain itu. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan lain jadi terbengkalai. Atau sekarang ada juga gangguan-gangguan perilaku yang menunjukkan jenis-jenis kecanduan ini ya, misalnya phobing ya atau nomofobia ya. Kalau phobing ini ketika ada orang mengajak ngobrol dia dia mungkin bereaksi gitu ya, maksudnya merespon ketika ada orang mengajak berkomunikasi, tetapi dia tetap tidak matanya tidak jauh dari handphonenya gitu. Kalau nomofobia perasaan cemas ketika dia berjauhan dengan handphone, dengan smartphone-nya. Berikutnya. Nah, di sini ada efek kecanduan gadget ya. Di sini bisa dilihat berita-berita tentang anak-anak yang misalnya sampai harus dipenjara karena mencuri gitu ya. Karena untuk bermain game online ya. Terus remaja yang nekat mencuri motor dan menjual menjual motor itu biasanya untuk bermain game online gitu. Nah, ini game online ini juga menjadi salah satu masalah yang sangat berat ya yang kita hadapi gitu ya. Bahkan kalau WHO itu sudah menyatakan bahwa game online ini bisa merusak orang yang kecanduan game online itu termasuk dalam salah satu memiliki masalah kejiwaan gitu ya. Saya lupa nama penyakitnya gitu. Tapi memang kalau kita lihat game online yang ditawarkan itu kan di dalamnya itu banyak ketika ada orang yang masuk kecanduan game online, dia masuk ke dalam satu permainan, kemudian dia akan istilahnya tuh menjadi avatar ya, menjadi tokoh dalam permainan tersebut. Dia membangun karakternya, kemudian dia harus mendapatkan macam-macam ya untuk membangun kekuatannya gitu ya, bahkan berkelompok dengan orang-orang yang lainnya dari seluruh dunia gitu ya, untuk bisa menjadi besar di sana gitu di dalam game itu. Dan kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya gitu. Dan akhirnya mungkin kekerasan itu bisa dibawa ke dunia nyata gitu, seperti itu. Atau akhirnya banyak sekali kasus-kasus di mana remaja itu tidak bisa membedakan lagi antara karakter dia dengan karakter yang ada di dalam game yang dimainkan gitu. Jadi mana yang sebenarnya gitu, dia yang sekarang atau dia yang ada di dalam game. Itu kan sudah berbahaya sekali gitu ya untuk kejiwaan seseorang, seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, apa sih penyebab terjadi kecanduan ya? Kalau di dalam banyak penelitian ada beberapa penyebab terjadi kecanduan gadget ya. Baik orang dewasa ya maupun orang remaja ya. Kalau anak-anak biasanya itu lebih ke pola asuh yang tidak tegas terhadap pemakaian gadget ya. Nah, penyebab terjadinya kecanduan ini kita bicara tentang remaja dan orang dewasa dulu ya. Orang remaja dan dewasa yang nanti suatu saat akan menjadi orang tua ya, yang akan mendidik anak. Jadi memang penting sekali untuk diketahui hal ini. Yang pertama, penyebab terjadinya kecanduan adalah self esteem yang rendah. Self esteem itu artinya harga diri ya, atau rasa pede. Rasa pedenya nggak ada atau rendah gitu. Orang yang rendah diri biasanya mereka cemas ketika harus berhubungan dengan orang lain. Ya, takut dinilai, takut direndahkan orang gitu ya. Akhirnya pelariannya dengan gadget ya. Karena di gadget mereka merasa bebas gitu. Mereka bisa ngomong apa aja gitu ya tanpa diketahui karena anonim kan kalau di online itu gitu. Makanya banyak buzzer yang ngomong macam-macam ya karena anonim ya. Kemudian yang kedua adalah terjadinya karena terjadi bonding atau hubungan yang kurang hangat di dalam keluarga. Ya. Ketidakhangatan hubungan yang terjadi di dalam keluarga itu membuat seseorang mencari hal lain yang membuat dia merasa nyaman, gitu kan? Salah satunya adalah ketika dia bisa berhubungan dengan gadget. Ya. Makanya banyak sekali penelitian-penelitian yang
menghubungkan antara bonding yang rendah dengan kecanduan gadget ya. Kalau dulu mungkin kecanduannya bukan gadget, mungkin obat-obatan gitu ya. Tapi sekarang kecanduannya gadget gitu. Karena mereka merasa kalau gadget itu lebih aman gitu, lebih tidak merusak. Kalau obat-obatan kan merusak. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga gitu. Ternyata gadget itu bisa merusak ya. Terutama pornografi ya, misalnya kecanduan pornografi itu bisa merusak 5 daerah di otak kita gitu. Menciutkan otak ya. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita ya. Kemudian yang ketiga, kecemasan ketika berada dalam lingkungan sosial. Ini biasanya orang yang memiliki kecemasan ketika berhubungan dengan orang lain, dia akan lebih cenderung untuk memakai gadget ya, untuk meredam kecemasannya gitu ya. Ini mungkin ada hubungannya juga dengan self esteem yang rendah tadi ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang bisa menjadi kecanduan untuk melarikan diri dari masalah-masalah yang berat. Ya, bisa misalnya masalah perceraian atau masalah broken home, ya. Lalu memiliki kecanduan majemuk. Orang yang memiliki kecanduan majemuk, ya, misalnya dia suka rokok, kecanduan rokok, alkohol, gitu ya, obat-obatan, itu cenderung untuk memiliki kecanduan terhadap gadget juga. Dan juga orang yang memiliki kepuasan hidup yang rendah, ya, misalnya dia nggak puas ya dengan apa yang sudah dicapainya dalam hidup, maka dia akan memungkinkan terjadinya kecanduan seperti itu. Berikutnya, ya, next. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi kecanduan? Ada beberapa usulan ya yang bisa diberikan untuk mengatasi kecanduan. Yang pertama, tentu memberikan pengetahuan dan informasi tentang kecanduan gadget kepada masyarakat. Ini tentu saja untuk pencegahan ya, pencegahan. Jadi kan gadget itu termasuk sesuatu yang mungkin baru ya buat masyarakat kita gitu. Meskipun udah beberapa tahun gitu ya, tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang bahayanya gitu. Terutama ketika mereka membebaskan anak-anaknya yang belum 14 tahun untuk memiliki gadget sendiri. Ya, jadi kita harus memberikan pengetahuan dan informasi tentang kecanduan gadget ini pada masyarakat. Apa bahayanya dari kecanduan gadget ini gitu ya. Kemudian juga umur berapa tahun anak sudah bisa memakai gadget. Kalau dari para psikolog ya, itu menyarankan sampai anak usia 14 atau 15 tahun sebaiknya tidak dikasih gadget. Kenapa? Karena anak di bawah usia itu cenderung tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika dia mendapatkan kesenangan, maka dia ingin melakukannya terus-menerus gitu. Karena perkembangan otaknya, terutama otak depannya, prefrontal cortex-nya ya, yang membuat dia bisa menilai baik buruk, benar salah gitu ya, bisa mengontrol dirinya, itu masih belum sempurna ya. Dan biasanya sudah mulai bisa diberikan di atas itu, di usia atas tersebut ya, meskipun tetap dengan batasan-batasan yang kita bicarakan terus-menerus ya sebagai orang tua. Yang kedua, cara mengatasi kecanduan adalah mendeteksi adanya gejala kecanduan ya. Di sini biasanya kalau misalnya pergi ke konselor ya, atau pergi ke psikolog, biasanya diberikan skala adiksi ya, internet atau gadget. Ya. Itu akan dilihat, akan dinilai ini orang termasuk kecanduan atau tidak gitu. Pemakaiannya masuk ke dalam yang ringan, ya, pemakaian gadgetnya termasuk ke dalam yang ringan, sedang atau berat gitu ya. Kalau berat berarti dia harus diberikan terapi ya untuk mengurangi gejala-gejalanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung perubahan perilaku. Ya, biasanya di sini dihubungkan dengan aturan penggunaan gadget di rumah ya. Kalau anak SD itu baiknya di hari-hari sekolah mereka tidak menggunakan gadget kecuali untuk keperluan belajar ya. Sekarang pembelajarannya online gitu. Nah, ini bedanya antara memakai gadget untuk sesuatu yang untuk belajar dengan untuk sesuatu yang tipenya kesenangan. Kalau untuk belajar, saya yakin anak-anak pada bosen juga kan pakai gadget gitu. Biasanya mereka
kalau untuk kesenangan gitu ya, itu mereka kan pengennya terus-menerus ya menggunakannya. Tapi kalau misalnya untuk belajar, pasti mereka udah kapan sih selesainya, seperti itu. Nah, sekarang juga ada fenomena lain ya, namanya cyberloving ya. Cyberloving itu artinya mereka ketika belajar ya, baik di kelas ya, maupun di online, mereka tuh sambil melakukan yang lain gitu. Biasanya nonton drama atau main game gitu ya. Itu namanya cyberloving, dan udah banyak juga yang meneliti, udah mulai banyak yang meneliti. Nah, kemudian juga perubahan perilaku yang harus kita lakukan juga mengurangi penggunaannya secara bertahap. Ini kalau sudah terlihat bahwa anak ini mengalami kecanduan gadget. Nah, yang berikutnya, yang keempat, bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget? Itu memperjelas tujuan hidup kita dan target-target hidup kita. Ya, kalau misalnya ada target hidup dan tujuan hidup yang ingin dicapai, pasti kan kita sibuk ya memikirkan target-target tersebut gitu. Bagaimana caranya mencapai target-target itu? Ya. Nah, mahasiswa juga kalau bisa targetnya jangan lama-lama lulusnya gitu ya, harus cepat-cepat lulus ya. Kadang kalau bikin skripsi biasa dilama-lamain supaya nggak dikejar-kejar kalau habis lulus tuh mau kerja di mana gitu kan, pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, tapi inilah yang akhirnya membuat kita lalai dan terjatuh dalam perilaku kecanduan seperti itu ya. Lalu berikutnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di keluarga, terutama saat liburan. Ya, kalau bisa yang tidak berhubungan dengan gadget. Ya, misalnya ya mungkin jalan-jalan, camping, ya berhubungan dengan itu sesuatu yang tidak perlu gadget ya. Lalu mendorong anggota keluarga melakukan aktivitas yang bermanfaat, terutama mengembangkan hobi ya, atau mencapai prestasi-prestasi tertentu. Dan yang terakhir, yang paling penting sebenarnya adalah ya menguatkan bonding di dalam keluarga. Dengan adanya bonding, ikatan yang kuat di dalam keluarga, maka kita akan bisa langsung mendeteksi, anak ini kelihatannya udah mulai agak-agak kecanduan gitu. Jadi diingatkan. Tetapi tentu dengan cara yang menyenangkan, karena kalau di keluarga sekarang apalagi ya kalau anak-anak SFH ya, school from home, itu biasanya orang tuanya yang stres gitu. Ya, nggak belajar ya seperti itu, malah mantengin HP terus gitu misalnya. Nah, ketika orang tua stres, anak juga nggak akan merasa nyaman di rumah ya. Semakin anak dan jadi stres juga gitu. Ketika anak stres, maka dia butuh pelarian. Pelariannya itu adalah gadget gitu. Makanya di rumah juga diciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan supaya mereka tidak minimal ya mengurangi kecenderungan untuk menjadi kecanduan gadget. Seperti itu. Berikutnya. Nah, lalu timbul pertanyaan ya, kenapa ada orang yang tidak kecanduan gadget, tapi ada yang akhirnya kecanduan gitu? Kalau di dalam berbagai penelitian ternyata jawabannya adalah satu, yaitu kontrol diri. Nah, ini sangat menarik sekali ya, karena ternyata terutama kontrol diri ketika seseorang juga didukung dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Dia punya target, punya tujuan hidup, punya hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Kontrol diri. Ya, untuk membatasi ya hal-hal yang menyenangkan gitu. Ya, itu buat refreshing boleh lah, itu kan satu hal, salah satu dari kegunaan dari gadget ya. Refreshing boleh, tapi nggak kelamaan gitu. Dia kembali beralih kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, Islam ya adalah agama yang bisa mencegah seseorang dari kecanduan ya, kan sebenarnya mengingatkan dan melatih umatnya untuk melakukan kontrol diri. Ya, mungkin kalau untuk masalah hukum ya, hal-hal yang berhubungan dengan Islam mungkin akan bisa dibicarakan lebih dalam oleh Ibu Umi Nadirah ya, karena lebih paham ya tentang ini gitu ya. Tapi sebagai seorang muslim ya, kita yakin ya kalau tadi bahwa Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, untuk beribadah kepada Allah. Bahwa Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya gitu. Nah,
Kemudian juga kalau tadi yang ayat yang dibacakan ya oleh yang tilawah ya, yang baca Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu. Yang di sini juga diceritakan tentang api neraka itu tentang neraka itu seperti apa gitu. Aswal hijaroh yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu gitu ya. Alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar ya, yang kasar, keras ya, dan mereka tuh tidak durhaka kepada Allah. Jadi ini adalah misi yang dibawa ya ketika seseorang berkeluarga. Ya, jadi perintah Allah agar kita menjaga diri kita sendiri dan anak-anak kita, ya, keturunan kita dari api neraka gitu. Salah satu hal yang merusak jiwa ya, itu kan berdosa ya. Apalagi kalau sampai dia melakukan ya tadi sampai pada tindak kriminal gitu ya, ketika orang kecanduan pornografi atau sampai terlibat dalam hutang yang bertumpuk-tumpuk, ketika dia kecanduan judi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang merusak diri dan akhirnya membawa kita ke dalam kemaksiatan kan, seperti itu. Makanya perintah yang di dalam Al-Qur'an ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Oke, ini slide yang terakhir ya. Dan sebenarnya Islam ya sebagai suatu sistem hidup ya, sistem hidup kita itu memiliki aspek-aspek ajaran yang membuat kita bisa mengontrol diri kita. Ya. Yang pertama mungkin tentang keimanan ya, yang ajaran bahwa kita itu hidup di dunia bukan untuk main-main ya, tapi untuk beribadah yang tadi. Kemudian juga aspek keimanan yang mengajarkan sistem reward ya atau hadiah ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta punishment ya berupa hukuman di dunia dan di akhirat juga gitu. Ya bayangkan ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu ya. Itu yang selalu kita minta kepada Allah setiap habis sholat gitu ya. Sebenarnya kalau kita renungkan, Masya Allah gitu, aplikasinya banyak sekali dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya kita harus bersungguh-sungguh nih dalam segala tantangan atau ya mungkin godaan-godaan dalam hidup kita gitu. Salah satunya tentang gadget ini. Kita berusaha supaya kita banyak-banyak dapat reward ya, dapat hadiah dari Allah ya berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga menjaga keluarga kita ya, seperti itu. Nah, dan juga berikutnya ya, yang terakhir, ibadah-ibadah utama kita itu sebenarnya merupakan sarana untuk mengontrol diri. Kayak misalnya sholat. Kita kan sholat sama Allah diperintahkan 5 kali gitu ya. Nah, itu dalam setiap sholat kita, itu selalu diingatkan tentang tujuan-tujuan hidup kita. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus gitu kan. Nah, tantangannya kalau zaman Rasulullah kan nggak ada gadget ya, nggak ada smartphone gitu ya. Mungkin ya godaannya juga banyak pasti ya beliau, tapi kita sekarang godaannya itu udah sampai masuk ke dalam kamar tidur kita gitu, dan kontrol itu hanya ada pada diri kita sendiri gitu ya. Nah makanya sholat itu ya harus benar-benar menjadi alat kita untuk kontrol diri gitu terhadap godaan-godaan dari ya hal-hal yang melalaikan gitu ya dari tujuan hidup kita. Lalu puasa ya, ini juga sebenarnya latihan dari Allah Subhanahu wa taala ya, perintah untuk latihan agar kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Dan ini setahun sekali gitu kita lakukan yang wajib ya. Yang sunnah mungkin boleh sepanjang tahun ya. Tapi itu adalah sarana untuk kita memperkuat kontrol diri ya. Kemudian yang terakhir adalah tilawah Quran yang ya tentu kalau orang yang rajin tilawah kemudian juga merenungi artinya akan selalu ingat dengan misi hidupnya gitu, dan selalu berusaha untuk mencapai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kalau misalnya ada yang ingin membaca lebih dalam, silahkan di daftar pustakanya di slide yang terakhir, Mas. Kecanduan internet ya judulnya. Ini buku terjemahan
Tapi ini buku ini yang bagus sekali karena termasuk komprehensif ya, membahas dari mulai panduan konseling dan petunjuk untuk evaluasi dan penanganannya gitu ya. Kalau misalnya emang ada yang berminat ya untuk menjadi konselor gitu ya, ini menurut saya buku yang sangat bagus untuk dibaca. Saya juga menganjurkan mahasiswa saya yang ingin meneliti tentang kecanduan internet, kecanduan gadget, tolong beli bukunya dan baca dulu gitu, biar kamu paham apa sih sebenarnya kecanduan gadget itu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hifizah Nur yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Waktunya semakin malam, tapi insya Allah masih semangat ya semuanya ya. Oke, masih semangat ya. Ya, saya mau ngecek nih semangatnya nih ya. Yang masih semangat mana nih? Angkat tangannya, resen. Masih. Halo. Oke, resen. Semangat. Oke, ya. Walaupun tanpa bersuara, boleh resennya ya, silakan. Nah, oke, terima kasih. Baik. Untuk pembicara yang kedua, oke, yaitu bernama Ibu Umi Nadhiroh MPD. Alamat beliau di Desa Trimulyo, Kayen, Kabupaten Pati, jenjang pendidikan S2. Pekerjaan beliau adalah sebagai dosen STAI Pati, juga sebagai Ketua Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak LKP2A. Oke, moto hidup beliau adalah hidup bermanfaat untuk orang lain. Ya, alhamdulillah. Demikian sedikit perkenalan, mungkin nanti bisa ditambah oleh Ibu Umi Nadhiroh, ya. Dan kepada Ibu Umi Nadhiroh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Hifizah Nur, narasumber yang dari Jakarta dalam juga yang saya hormati Ibu Ida Husna selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, dan para partisipan. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti webinar yang dilaksanakan mahasiswa khususnya dari tim KKN kelompok 15. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Hifizah Nur terkait dengan kecanduan gadget yang dialami oleh anak. Saya hanya menambahkan beberapa poin saja terkait dengan ini. Sebentar terkait dengan materi ini. Teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memang tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi. Hanya saja untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini kita harus bijaksana. Lebih-lebih perkembangan tadi gadget ya yang tiap saat, tiap hari ini mengalami pembaharuan dan kemajuan yang sangat luar biasa. Teman-teman, saya ingin memberikan satu poin terkait dengan kira-kira untuk mengatasi kecanduan
anak terkait dengan gadget ini apa yang dilakukan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan dampak terlebih dahulu. Kalau tadi Bu Rizah Nur menyampaikan banyak terkait dengan dampak kesehatan, dampak psikologi dan sebagainya. Mungkin yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian kita itu adalah terkait dengan dampak sosial. Ya. Ternyata kecanduan gadget ini ternyata dampak sosialnya sangat tinggi ya. Misalnya karena seseorang yang sudah kecanduan yang waktunya penuhnya ini terkuras untuk menggunakan gadget atau misalnya atau HP atau laptop atau tab dan sebagainya, ternyata dia tidak begitu peduli terhadap lingkungan. Dia sudah tidak peduli dengan sikap-sikap sosial yang ditonjolkan adalah perilaku individu. Nah, inilah salah satu dampak sosial yang dialami oleh anak yang mengalami kecanduan gadget itu. Kira-kira apa yang dilakukan atau langkah orang tua ketika menghadapi situasi seperti ini, apalagi di masa pandemi ini, jumlah pengguna secara kuantitas penggunaan gadget ini sangat luar biasa, perkembangannya bertambah sangat luar biasa. Nah, banyak dan upaya kita yang kita lakukan sebagai orang tua ini yang pertama, saya nanti punya konsep khusus terkait dengan ini, tapi sebelumnya kita bahas beberapa hal terlebih dahulu. Ini yang pertama, strategi apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Ini yang dilakukan oleh orang tua di samping membatasi waktu ya, ini memberi teladan pada anaknya. Nah, ini orang tua ini memberikan teladan bagi anak-anaknya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan hatinya ini harus seirama. Kadang kita melarang anak kita untuk tidak main HP, tapi kita sendiri masih menggunakan HP. Kita kadang menyuruh anak pergi ke musola mengaji, tapi bapaknya sendiri malah pegang HP. Nah, ini orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anaknya. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua, selain memberikan jadwal waktu pemakaian gadget tadi, membatasi, ini orang tua memberikan teladan pada anaknya. Kemudian mengedukasi, tadi sudah disinggung oleh Bu Hafizah Nur terkait dengan ini. Kemudian lanjut yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh orang tua terkait dengan untuk mengatasi kecanduan gadget ini adalah mengajak anak untuk mengenal bermain tradisional. Nah, memang dibilang agak katrok kuno, tidak apa-apa. Tapi orang tua harus memperkenalkan misalnya kepada anak-anak. Misalnya contoh sederhana aja, anak kita ajak bermain juga tentang mengsut. Ya, mengsut itu ya. Ini permainan kala dulu yang sekarang ini sudah banyak tidak dikenal oleh anak-anak zaman sekarang karena sudah sering HP itu ya, sehingga permainan tradisional ini sudah tidak dikenal oleh mereka. Ada ingklek, ada apalagi lumbungan atau dakon itu tidak harus beli, bisa menggunakan dengan kerikil itu ya. Ini juga melatih ketangkasan, keterampilan dalam membangun strategi untuk meraih kemenangan itu ya.
Kemudian yang berikutnya mengajak anak untuk suka membaca. Nah, kita mencoba ngalahi di masa pandemi ini, coba kita berikan bahan bermain anak ini berupa buku bacaan. Kita coba print, kita kasih 1 halaman tiap hari biar mereka membaca buku, biar mereka punya minat untuk membaca buku. Yang berikutnya, ini teman-teman, saya punya gagasan yang dilakukan oleh orang tua adalah melakukan namanya madrasah keluarga. Ini sangat penting. Seperti apa konsepnya? Nah, ini kegelisahan kita karena diakui atau tidak proses pembelajaran daring, misalnya anak-anak SD MI ini ternyata diakui tidak, ini belum terkonsep. Nah, yang penting memberikan aktivitas anak selama mereka pembelajaran online. Kadang 1 minggu sekali hanya absen, seminggu sekali hanya kirim gambar foto. Nah, ini sebetulnya kita melihat secara substansi pendidikannya ini belum maksimal. Nah, untuk itu ini tawaran kita untuk menghindari kecanduan gadget oleh anak tadi. Ini kita mencoba berikan konsep madrasah keluarga. Nah, seperti apa konsep ini, teman-teman? Nah, di sini pada intinya itu adalah keluarga itu dijadikan sebagai tempat pendidikan yang utama dan pertama. Nah, selama ini kita akui atau tidak, orang tua itu menyerahkan sepenuhnya proses pendidikannya itu kepada lembaga sekolah atau lembaga pendidikan formal. Kita tidak pernah begitu peduli atau kurang peduli terhadap perkembangan pendidikannya. Nah, di masa pandemi ini memang tepat sekali kalau peran orang tua dalam memberikan pendidikan, karena keluarga ini adalah tempat pendidikan yang utama dan yang pertama bagi anak-anak. Kemudian konsep madrasah yang kedua ini, orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya dan juga harus menumbuhkan kesadaran. Kemudian yang berikutnya, madrasah keluarga yang kita konsepkan itu adalah memberikan pemahaman agama. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Hafizah Nur juga terkait dengan pentingnya pemahaman agama diberikan kepada anak. Kemudian yang berikutnya lagi, ini ada para nabi ini kita sampaikan kepada anak-anak biar mereka meneladani. Ini teman-teman, kita punya konsep jadwal. Ini contoh aktivitas di madrasah keluarga itu, misalnya jam 4:30 pagi kita ajak keluarga kita, mulai anak, suami, istri untuk jamaah bersama. Nah, setelah itu kita melakukan namanya tadarus bersama-sama. Apakah kita sudah seperti itu? Biasanya kita tidak begitu peduli. Yang penting aku sholat, urusan anak, urusan biasanya yang rajin bangun pagi itu ibu ya. Kalau bapak misalnya itu masih ngorok misalnya. Nah, kita harus peduli. Mari kita jamak bersama. Ini kita bangunkan
mulai suami dan anak-anak kita untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu nanti kita olahraga. Kemudian ini mohon maaf karena ada gangguan teknis, saya ditampilkan nih. Kemudian ini menyiram tanaman, bersih lingkungan. Ini tidak hanya keluhan anggota keluarga. Kemudian sarapan juga begitu, tapi untuk penyiapannya kita lakukan bersama-sama. Penyiapannya tidak hanya menjadi tugas ibunya saja, tapi semua anggota keluarga. Ini artinya apa? Melatih anak untuk terlibat. Nah, ini bagian dari membangun sikap tanggung jawab yang diberikan kepada anak dan seluruh anggota. Kemudian pembentukan karakter, kepribadian dan pemahaman agama ini misalnya jam 10 sampai setengah 12. Ini kalau hanya main saja ini bekerja dari rumah, mungkin ibu kita selaku orang tua banyak waktu untuk bersama anak-anak. Ini saatnya, kesempatan itu. Nah, ini itu gambarannya sampai akhir nanti kita juga melatih anak untuk qiyamul lail, misalnya jam 3 malam kita bangunkan, tidak hanya kita sendiri yang bangun, bapak juga dibangunkan, anak juga dibangunkan. Nah, ini melatih tadi, mendekatkan diri pada pemahaman agama. Saya yakin kalau ini kita lakukan, tidak ada ceritanya misalnya ada kecanduan gadget dan lain sebagainya, HP, game online dan lain sebagainya. Karena ini kita harus peduli, karena di saat seperti inilah, di masa pandemi, tentu peran orang tua kita melakukan pendidikan kepada anak kita. Ini kita mencoba tadi terkait dengan keluarga yang intinya memberikan peran yang maksimal kepada anak-anak melakukan pendidikan, mulai pembentukan karakter, pembekalan pemahaman, pengetahuan umum agama, bermain, foto kromo dan sebagainya. Nah, ini perlu kita biasakan juga bahasa kromo misalnya. Kalau misalnya kita Jawa, kromo itu sama Inggil, berperilaku, bertindak dan sebagainya. Itu mungkin, dan intinya yang terakhir dalam mengatasi kecanduan gadget bagi anak ini adalah mengatur waktu, manajemen waktu yang sebanyak ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk santai, ada waktu untuk pengembangan kepribadian. Nah, inilah selaku orang tua di madrasah keluarga ini, kita sebagai pendidik sejati. Nah, yang selama ini kita pasrah bumbukan kepada guru di sekolah, di lembaga formal, karena ini masa pandemi, mari kita sebagai orang tua menjadi pendidik sejati, sebagai guru di rumah, menjadi guru bagi anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga sekali lagi kita bisa memanage waktu, bisa mengatur, dan kita tidak mungkin melarang sepenuhnya anak agar tidak menggunakan HP, tidak menggunakan gadget. Nanti akan ketinggalan informasi. Tapi yang penting adalah dapat mengelola waktu sebaik mungkin,
sekali lagi kita batasi usia anak SDMI maksimal itu sekitar 2 jam. Mungkin itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena gangguan teknis tadi ya. Akhirnya salam untuk para peserta webinar, Bu Wafidah Nur, Bu Ida, dan lain sebagainya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Umi yang telah memaparkan materinya pada malam hari ini. Baik, untuk peserta semuanya, baik, alhamdulillah, terima kasih kepada. Ada beberapa pertanyaan. Ya, jadi yang pertama, pertanyaan dari Ibu Anista Surahman. Pertama ya, jadi dari Ibu Hifizah ya. Nah, di masa pandemi ini kan pembelajarannya online. Kebetulan anak saya baru berusia 5 tahun. Karena ada COVID, belajarnya online. Baik kemarin waktu di kelompok belajar atau KB, dan masuk ke TK tahun ajaran ini. Yang tadinya sudah baik, tidak pernah pegang HP karena kebetulan sekolah, jadi mulai berinteraksi lagi dengan HP. Yang jadinya rumah hanya untuk video, yang tadinya cuma hanya untuk video call saja, sekarang sudah pintar buka-buka yang lain. Nah, dan jika diingatkan sudah mulai kritis ini Bu, nah solusinya bagaimana agar kebutuhan sekolah di masa pandemi terpenuhi tapi tidak keterusan pegang HP? Ini sekarang masalah nasional mungkin ya, belajar dari rumah itu dan harus pakai handphone biasanya. Sebenarnya sih kalau untuk anak usia 5 tahun ya, saya kalau dari segi kesehatan ya, ada baiknya tidak terlalu lama terpapar gadget ya, karena ya biar bagaimanapun ya otak anak-anak tuh masih lembut kan ya, tulang-tulangnya gitu ya, lebih tipis daripada orang dewasa dan akan lebih mudah terpapar oleh radiasi. Jadi itu ya mungkin dari sisi kesehatan, meskipun mungkin ada orang yang lebih ahli ya dalam menjelaskan tentang ini. Kemudian juga untuk masalah pembelajaran lewat online gitu ya, ya ini memang sudah ada masanya gitu. Jadi kita semua gitu ya mungkin harus belajar bagaimana yang namanya literasi ya, literasi teknologi. Maksudnya bagaimana menjadikan teknologi itu sebagai suatu sarana yang bermanfaat, bukan sesuatu yang membuat kita, yang merugikan gitu, buat diri kita gitu. Jadi teknologi ya kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Teknologi itu adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan dan itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik ya, misalnya dengan cara belajar gitu ya. Tapi untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak tetap harus dibatasi gitu ya. Untuk pembelajaran misalnya dia berapa lama berada di depan HP. Kalau saya makanya menganjurkan ya kepada guru-guru ya untuk TK dan SD, sebaiknya model belajarnya bukan yang kayak semacam kita ini ya, Zoom yang sampai berjam-jam, itu tidak. Sebaiknya mungkin guru bisa mengupload materi gitu ya. Kemudian mungkin memberikan tugas, nanti gurunya orang rumah ibunya yang akan membimbing anak untuk mengerjakan tugas. Saya rasa kalau anak TK tugasnya masih mudah ya, masih bisa ditemani oleh ibunya. Mungkin agak sulit itu anak-anak SD yang udah kelas 5, kelas 6 gitu atau SMP gitu ya. Tapi ini juga masalah tanggung jawab yang harus kita tanamkan kepada anak-anak untuk membangun kebiasaan belajar yang baik. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita bisa membatasi anak ya, misalnya waktunya belajar pakai HP ya boleh gitu ya, pegang HP. Kemudian di luar waktu belajar kita batasi juga, misalnya jam penggunaan kamu untuk misalnya untuk nonton atau untuk melakukan hal-hal yang lain ya. Anak-anak kecil juga kan mereka sekarang udah bisa ya, kreatif sekali gitu menggunakan HP gitu. Bahkan kadang-kadang ada fitur-fitur yang lebih mereka kuasai daripada yang punya gitu. Daripada ibunya sendiri gitu. Kayak misalnya
anak saya ya yang umur 5 tahun itu dia tahu di mana caranya menghias foto gitu ya. Sementara saya sendiri nggak terlalu ngerti ya masalah gituan karena saya nggak pakai HP untuk menghias-hias foto gitu seperti itu. Nah tapi memang anak-anak cepat sekali gitu belajar tentang teknologi gitu ya. Dan saya rasa ini adalah salah satu hal yang bisa melatih kreativitas. Jadi mungkin tidak di cut benar-benar ya, tidak dilarang 100%, tetapi kita batasi gitu. Jadi misalnya setelah belajar dari sekolah ya, setelah melakukan pembelajaran dari sekolah mungkin kamu bisa di luar itu bisa misalnya main 1 jam gitu ya. Terserah misalnya mau buka-buka YouTube gitu atau buka-buka game ya. Tapi setelah itu kita tegas melarang, tidak boleh gitu, tidak boleh lebih dari itu gitu. Dan ini salah satu kunci ya keberhasilan kita dalam membatasi hubungan anak dengan gadget seperti itu. Dan memang orang tua harus tega gitu. Tapi kalau misalnya karena memang dia kan ngelihat orang dewasa selalu pakai itu kan, selalu main gitu. Apalagi anak saya juga kakak-kakaknya pakai gadget sekolah benar-benar modelnya seperti ini gitu, Zoom selama 3,5 jam ya, meskipun sekarang lebih dibatasi gitu seperti itu. Begitu ya Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Pertanyaan kedua dari Mas Bams. Izin bertanya, di Indonesia setahu saya perbandingan antara jumlah penduduk dan gadget itu 2 kali lipatnya. Bukannya itu menunjukkan hampir semua orang itu kecanduan gadget, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mau tidak mau kita harus melakukan segala sesuatu dengan gadget. Berarti secara tidak langsung kita dipaksa untuk mencandu. Dan kalau memang tidak memungkinkan untuk menghilangkan kecanduan, itu bisakah kita buat kecanduan itu dengan cara yang positif? Itu tadi data, mungkin yang ditanyakan data yang tadi ya, data yang dari Global Digital Report itu ya, yang orang Indonesia itu 64%-nya ternyata terkoneksi dengan internet gitu ya. Tapi di sini gadget yang dipakai itu ternyata 2 kali dari jumlah penduduk Indonesia gitu. Berarti 1 orang Indonesia itu bisa punya 2 atau mungkin lebih dari handphone ya atau gadget gitu. Tapi tadi kita sudah bicarakan tentang ciri-ciri kecanduan gadget. Jadi 4 faktor yang menunjukkan bahwa ini loh orang yang kecanduan gadget tuh ciri-cirinya seperti ini ya. Tadi kayak penggunaan yang berlebihan, ada withdrawal-nya, marah kalau diambil gitu HP-nya. Terus juga ada toleransi yang semakin meningkat ya, maksudnya keinginan yang untuk melakukan berinteraksi dengan gadget lebih dari sebelum-sebelumnya, sama tingkah laku yang negatif, yang berbohong, kemudian juga isolasi sosial, sama mengalami kelelahan fisik gitu ya, ketika berinteraksi dengan gadget. Itu adalah ciri-ciri dari kecanduan. Nah, kalau misalnya kita, sekarang kan masa pandemi ya, masa pandemi itu berarti kan kita banyak berinteraksi dengan gadget, mau nggak mau gitu. Kayak misalnya saya ngoreksi kerjaan mahasiswa ya, lebih dari 100 orang gitu kan, itu dalam waktu yang sudah ditentukan mau nggak mau harus berada di depan komputer terus gitu. Tapi saya rasa itu bukan termasuk dalam kecanduan. Tapi kita terpaksa untuk berinteraksi dengan gadget gitu kan. Yang namanya kecanduan berarti dia harus memenuhi keempat ciri yang tadi sudah disebutkan itu. Jadi ketika kita berinteraksi dengan gadget, makanya tadi saya bilang kan yang namanya WFH atau work from home atau school from home, mau nggak mau kan harus pakai gadget gitu. Nah, kalau misalnya ternyata pemakaian gadget kita itu di luar dari kewajiban yang kita lakukan ya, belajar dan bekerja, itu ternyata kita terus mantengin gadget ya, mantengin itu bahasa, ngerti nggak ya? Bahasa Betawi ya, berada terus di depan gadget gitu ya, berinteraksi dengan gadget terus-terusan untuk melakukan hal yang lain, terutama yang merupakan bersenang-senang gitu ya dengan gadget, maka itu udah termasuk dalam
ciri kecanduan seperti itu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya beda antara kecanduan dengan yang tidak kecanduan, keharusan ya, keharusan untuk berinteraksi dengan gadget seperti itu. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kontrol diri tadi ya, kontrol diri bahwa kita melakukan sesuatu, kita berinteraksi dengan gadget itu ada meaningnya, ada value yang mendasari gitu bahwa kita harus berinteraksi dengan ini karena ini adalah pekerjaan kita gitu, tugas kita, ibadah kita gitu. Jadi mau nggak mau kita memakai gadget seperti itu. Jadi itulah yang membedakan antara orang yang kecanduan atau yang tidak kecanduan, meskipun misalnya dalam hal pemakaian misalnya sama gitu ya 8 jam per hari seperti itu. Ya, seperti itu ya Mas. Mudah-mudahan menjawab. Bu Hifiza. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana recovery untuk anak di bawah umur yang sudah terlanjur pernah menonton pornografi karena saat menggunakan internet ada iklan yang berbau porno hingga si anak tertarik untuk melihatnya. Mungkin dari Ibu Umi bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, saya kira ini butuh penanganan serius ya terkait dengan anak di bawah umur yang sudah terlanjur kecanduan gadget, khususnya malah menonton porno gratis gitu tadi. Ini kita perlu langkah-langkah upaya. Yang pertama itu memang memberi pengertian kepada anak bahwa ini belum saatnya nak, ini tontonan orang yang sudah dewasa, belum saatnya. Yang kedua, kemudian memang kita juga harus tegas tadi pembatasan penggunaan HP. Tapi ternyata maksud kita itu untuk meminjami. Tapi ternyata anak-anak sekarang itu sangat luar biasa kecerdasannya, bisa membuka ini itu. Nah, ini memang sudah terjadi ya yang seperti itu, anak di bawah umur atau anak balita ini sudah membuka YouTube yang berbau pornografi. Tadi langkahnya memang kita kasih pengertian. Yang kedua, HP kita kalau bisa kita cut sementara, tidak diperbolehkan, apalagi anak usia segitu itu menurut penelitian memang tidak diizinkan untuk membawa atau membuka HP. Ini belum waktunya. Ini salah satu efeknya bila tidak kita perhatikan seperti tadi anak yang di bawah atau anak balita membuka pornografi. Nah, ini perlu penanganan serius seperti itu. Kita harus memberikan pengertian yang pertama. Yang kedua, kalau perlu memang tidak mengizinkan untuk anak di bawah umur atau anak balita menggunakan HP. Nah, atau kalau terpaksa hanya sekedar kita perkenalkan, kita bukakan misalnya HP atau YouTube dengan media pembelajaran, misalnya pengenalan warna atau tayangan-tayangan yang mendidik, atau misalnya anak-anak itu sukanya kan film Upin-Ipin dan sebagainya, yang nanti setelah menonton itu kita kita kasih tambahan catatan, ini seharusnya seperti ini, hikmah atau manfaat dari apa yang diperbolehkan menonton itu. Ini memberikan pengertian kepada anak. Mungkin itu. Ini yang terakhir dulu ya, untuk satu pertanyaan lagi. Untuk yang lain insya Allah nanti kami share ke grup jawabannya dari pertanyaan panjenengan. Ini dari Ibu Lia, apakah ada batasan jam maksimal penggunaan gadget bagi anak usia sekolah untuk anak TK, SD sampai dewasa untuk meminimalisir bahaya akibat gadget? Monggo Bu Umi. Terima kasih. Mungkin nanti Bu Hafizah Nur bisa menambahi
ya ada ya sebetulnya untuk pembatasan penggunaan gadget atau HP atau laptop atau tab dan sebagainya. Kita mencoba pernah membaca hasil penelitian dari Amerika atau mana itu ya yang menjelaskan bahwa misalnya anak di bawah 2 tahun, misalnya di bawah 18 bulan itu tidak diperkenankan sama sekali HP. Kemudian setelah 2 tahun sampai 5 tahun ini pun juga masih tidak diperkenankan. Usia berikutnya misalnya 5 lebih sedikit ini diperkenankan cuman di bawah pengawasan oleh orang tua. Ini khususnya tadi kita bukakan media-media pembelajaran pengenalan pengenalan awal kepada anak, pemahaman tentang misalnya warna, huruf dan lain sebagainya. Kemudian anak SD ini juga ada batasan, itu nanti mungkin bisa disempurnakan atau dilengkapi oleh Bu Nur. Misalnya ini maksimal 2 jam. Ini juga harus kita dalam pengawasan kita. Hanya saja karena proses pembelajaran di masa pandemi ini melalui daring, ini kadang yang tidak bisa terkontrol oleh kita karena kadang tugas-tugas yang diberikan misalnya untuk usia SMP, MTS, kemudian SMA, aliyah itu kadang butuh mengakses internet itu sampai berjam-jam. Tapi meskipun begitu kita tetap ada batasan. Nah, kita juga tetap mengawasi kalau memang sudah selesai pengerjaan tugas dan tugas atau pembelajaran daring itu harus kita batasi karena bagaimanapun dampak penggunaannya ini juga berdampak bagi kesehatan mata dan sebagainya. Mungkin itu Bu Hifridah Nur, monggo kami persilakan untuk melengkapi. Iya, baik Bu. Tadi mungkin sudah sempat dibahas sekilas ya dari jawaban yang pertama gitu ya. Kalau untuk anak sebenarnya masalah kesehatan dan juga mungkin pengaruhnya ke psikologis kita ya. Kalau misalnya terlalu lama berhubungan dengan gadget gitu ya. Nah, kalau anak-anak TK ya ada baiknya tidak terlalu lama gitu di depan gadget ya. Terutama kalaupun misalnya ada pembelajaran ya mungkin dibatasi misalnya 15 menit mungkin penjelasan atau ketemu dengan gurunya, kemudian setelah itu dikasih mungkin pemaparan materi sedikit, lalu dikasih tugas yang lebih banyak ke berhubungan dengan kreativitas, gerakan gitu ya, atau mungkin juga latihan membaca, menulis ya seperti itu. Nah, untuk anak-anak SD juga mungkin juga sebaiknya juga tidak terlalu lama gitu ya, mungkin setengah jam terus kemudian dialihkan ke aktivitas yang mungkin tugas-tugas yang menggerakkan badan atau mungkin tugas-tugas yang melatih kreativitas gitu ya atau melatih jiwa sosial gitu seperti itu. Kalau untuk SMP dan SMA ya mungkin 1 jam di depan laptop terus istirahat ya mungkin sama dengan orang dewasa gitu ya. Kita juga kalau kelamaan di depan gadget biasanya pusing juga kan gitu. Kalau lagi ngerjain tugas tuh lama-lama di depan gadget tuh biasanya langsung kepala kita pusing gitu seperti itu. Jadi kita dibatasi juga gitu. Kayak misalnya mungkin kalau di sekolah anak saya yang SMA itu sekarang waktu khusus untuk belajar secara online itu dibatasi hanya sekitar 3,5 jam. Itu pun dengan jeda-jeda ya. Jeda 1 jam 15 menit, terus istirahat, terus 1 jam 15 menit lagi, dan hanya kalau nggak salah 2 mata pelajaran gitu. Karena memang target dari
pembelajaran di masa pandemi ini saya pikir bukan lagi kita mengisi anak dengan pengetahuan-pengetahuan gitu ya, tetapi mungkin lebih mengajarkan anak untuk lebih aware dengan kondisi saat ini gitu ya. Kemudian juga bahkan kalau bisa melatih daya kritis mereka gitu ya, kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa kita seperti ini gitu? Kenapa kita harus di rumah semua seperti itu? Kalau misalnya kita bisa memberikan tugas-tugas misalnya untuk anak SMP dan SMA gitu ya, yang melatih daya kritis itu biasanya kesadaran mereka akan terbangun sendiri gitu. Oh jadi sekarang ini masanya pandemi gitu kan, dan ini juga mungkin salah satu target penyadaran masyarakat tentang kondisi pandemi corona ini gitu ya, melalui pelajaran di sekolah gitu ya. Sebenarnya harusnya targetnya seperti itu gitu. Jadi melatih daya nalar, berlatih daya berpikir kritis kita, kenapa kita harus seperti ini dan bagaimana cara mengatasi masalah ini gitu. Itu seharusnya menjadi target dari sekolah ya, seperti itu. Wallahu alam ya, mudah-mudahan itu bisa dipikirkan gitu ya oleh para yang memberikan kebijakan ya, yang mengeluarkan kebijakan di negeri kita gitu. Seperti itu ya. Mungkin tambahan dari saya, yang saya pikir tadi dari Ibu Umi ya, sudah cukup memberikan banyak contoh ya tentang batasan-batasan pemakaian gadget selama masa pandemi ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Hifizah Nur telah memberikan jawaban untuk menguatkan. Baik, terima kasih kepada para peserta. Sekiranya cukup ya seminar kita pada malam hari ini. Perlu diketahui untuk mengenai sertifikat insya Allah akan dikirimkan oleh pihak kampus secara langsung kepada panjenengan semuanya. Jadi nanti akan dikirimkan langsung ke melalui WA, insya Allah seperti itu ya, atau email. Kemudian untuk masalah pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dibahas dan di-share ke grup. Oke, terima kasih untuk semuanya atas dukungannya, atas partisipasinya dalam mengikuti seminar parenting online yang diselenggarakan oleh tim KKN dari rumah STAI Pati. Baik, untuk yang terakhir closing statement ya dari narasumber, mungkin dari Ibu Hifizah, silakan. Atau ya mungkin dari Bu Umi dulu kali ya. Bu Umi ya. Oh ya, baik, silakan Bu Umi. Ya, terima kasih. Intinya untuk ini adalah masalah kita bersama yang kita hadapi di tengah pandemi maupun kemarin sebelumnya itu ya, terkait dengan kecanduan gadget. Untuk itu langkah yang harus diambil adalah dua langkah utama. Yang pertama adalah keteladanan dan kesadaran orang tua. Bagaimanapun anak itu adalah menurut apa dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tegas dalam mengatur penggunaannya dan juga memberikan keteladanan, ini saya yakin anak-anak kita akan terhindar dari kecanduan gadget. Kemudian yang kedua terkait dengan manajemen waktu. Ini juga peran kita semua selaku orang tua terhadap anak. Mengatur waktu anak selama 24 jam di masa pandemi ini adalah tugas kita. Tetap mereka kita kasih waktu bermain, belajar, santai, dan juga untuk pengembangan diri. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ibu Umi. Dari Ibu Hifizah mungkin menambahkan closing statement-nya. Ya, tadi seperti yang udah dikatakan ya oleh Ibu Umi bahwa ini sebenarnya masalah yang harus kita pecahkan bersama gitu ya. Dan saya pikir kecanduan gadget ini sebenarnya merupakan salah satu hal yang bisa merusak pilar
kekuatan dari bangsa kita gitu, karena yang dirusak itu kan keluarga gitu kan, anak-anak kita gitu, kalau misalnya sudah tercapai kecanduan tersebut gitu ya. Jadi memang kita semua harus bersama-sama berusaha untuk mengatasi ini gitu. Ini mungkin jadi masalah di negara-negara maju yang memang sudah lebih dulu terhubung dengan gadget ya, dan sekarang ini masuk ke negara kita gitu ya. Jadi sudah saatnya kita memberikan pemahaman tentang literasi ya, tentang bagaimana cara menggunakan gadget itu secara benar, seperti itu. Ya, mungkin itu ya yang saya bisa tambahkan. Ya, terima kasih ya semuanya. Mudah-mudahan bisa silaturahim lagi. Amin. Oke. Baik, terima kasih untuk kedua pembicara pada malam hari ini. Kami mewakili dari tim KKN dari rumah kelompok 15 ya, STAI Pati tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada malam hari ini karena mungkin masih ada terkendala teknis ya, dan ini juga pengalaman pertama kali kami ya menjadi panitia seminar online. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang diberikan dari kedua narasumber bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.